Shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dan akan terus bekerja. Saya tadi malam menikmati waktu-waktu dengan Tuhan. Saya mulai tidur jam 11 tetapi tidak bisa tidur dan saya berdoa. Saya berdoa jam 2 saya mulai tidur tetapi jam 4 mulut saya sudah menyembah Tuhan. Dan saya bangun. Dan saya mulai berdoa bukan hal yang biasa saya lakukan. Saya mulai berteriak, saya mulai mendapat penglihatan. Saya melihat berbagai macam sakit penyakit itu kecil di kaki, di hadapan saya. Saya melihat bahwa semua penyakit itu diruntuhkan. Saya melihat penyakit pankreas, penyakit jantung, penyakit lambung, bahkan semua otot-otot itu ternyata ada roh di dalamnya dan itu semua tunduk di depan saya. Saya mulai melihat bahwa pintu ada di hadapan saya dan begitu banyak awan yang menyelimuti dan pintu itu terbuka. Dan Tuhan berkata, masuklah. Dan saya katakan, Tuhan saya tidak melihat apa-apa, masuk. Langkahkan dengan iman dan aku sedang menyediakan semua yang engkau perlukan. Aku sedang menyediakan semua yang baik walaupun engkau tidak melihat. Mulailah melangkah dengan iman. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang dahsyat bagi kita. Saya percaya bahwa hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita itu yang sedang Tuhan sediakan dan sedang Tuhan kerjakan. Saya percaya bahwa semuanya banyak hal akan berubah secara total. Biarlah umat ini siap dengan pergerakan Tuhan dan percaya dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan ini. Mari kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 mulai ayat yang pertama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita lihat ayat demi ayat. Fokus kita adalah seruan dari para murid. Tambahkanlah iman kami. Bahwa di akhir zaman ini kita membutuhkan tambahan iman. Dan tidak bisa tidak bahwa iman kita akan bertambah ketika kita mengenal firman Tuhan dengan benar. Bahwa kita butuh mempunyai bacaan-bacaan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang benar. Sehingga iman kita terus bertambah. Apa yang kita dengar itu yang akan menentukan pola pikir kita juga. Dan pola pikir kita menentukan tindakan kita selanjutnya. Oleh karena itu penting untuk mempunyai tambahan iman. Ya, karena masalah semakin bertambah, penyakit juga bertambah, masalah keuangan juga bertambah, masalah rumah tangga juga bertambah. Bukankah semuanya itu? Dengan semuanya itu kita menyadari bahwa kita juga butuh menambahkan iman kita. Sayangnya, ketika semua hal-hal yang negatif terjadi dan semakin bertambah,
jemaat Tuhan tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan tambahan iman juga. Mereka hanya berhura-hura, mereka hanya sekedar ibadah, tidak ada kerinduan, tidak menyadari bahwa aku beribadah ini aku butuh dikuatkan, aku butuh pemulihan, aku butuh kuasa Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh semua yang Tuhan miliki untuk aku miliki. Sedikit jemaat yang mempunyai kerinduan seperti itu ketika mereka beribadah. Padahal kita harus mempunyai keinginan. Keinginan akan Tuhan. Keinginan supaya rencana Tuhan digenapi. Supaya kita terus akan bertambah juga. Tambahkanlah iman kami. Nah, kita akan mulai dari atas sekarang. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Penyesatan disebut di dalam meterai, 7 meterai itu sebagai meterai yang pertama. Ya. Yaitu penunggang kuda putih. Dulu banyak yang menafsirkan ini Tuhan Yesus. Tetapi ternyata itu penyesatan. Karena disesuaikan urutannya dengan ketika para murid bertanya, guru apa sih tanda-tanda akhir zaman? Dan Tuhan Yesus mengatakan yang pertama adalah hati-hati dengan penyesatan. Ya, hati-hati dengan penyesatan. Jadi penyesatan itu meterai yang pertama. Penyesatan itu yang harus diwaspadai. Dan kita melihat kalau kita memang mau sungguh-sungguh memperhatikan keadaan zaman, penyesatan terjadi di mana-mana. Penyesatan terjadi di mana-mana. Saya ditelepon oleh seseorang di Surabaya, pastor, doakan saya. Loh, kenapa? Ini adik saya minta seorang pendeta untuk datang mendoakan. Pastor kenal dengan pendeta ini. Dan saya katakan, saya tidak kenal. Dan kemudian dia berikan data-datanya. Ternyata pendeta ini adalah penganut atau pendeta yang melayani, menerima, dan tidak menolak LGBT. Dia katakan, tolak. Tidak bisa, orang yang punya rumah papa. Dan papa serta adik saya sudah menyetujui. Ini saya tolak, pendetanya tidak mau. Padahal bukan yang punya rumah. Dia bilang, papa saya tidak ada, adik saya tidak ada yang ngundang. Saya sudah tolak, pendetanya tidak mau. Bayangkan. Lihat bahwa pendeta yang melegalkan LGBT. Banyak penyesatan terjadi dengan berbagai alasan. Ada pendeta yang mengatakan bahwa kawin, cerai, kawin lagi itu Tuhan tidak marah. Ada pendeta yang mengizinkan tato. Yang penting tujuannya untuk apa? Nah, kan repot juga kan? Bisa diterima? Bisa bagi yang ingin tato. Ya. Oleh karena itu saya mengajarkan bahwa kita butuh firman. Kita butuh pengurapan. Ketika firman kita pelajari. Ketika Anda mempelajari firman, Anda membaca. Saya mau tekankan ini. Tanggalkan semua doktrin yang pernah Anda baca. Anda ketahui, Anda baca dan sebagainya. Anda harus baca ini secara letterlek. Dan biarkan Roh Kudus yang berbicara kepada Anda. Karena kalau kita hanya membaca tetapi kita menyesuaikan apa yang kita baca dengan doktrin yang sudah kita terima, maka Roh Kudus tidak bisa berkata-kata lagi. Oleh karena itu saya ini punya Alkitab hidup berkelimpahan tebal. Kalau sekarang Anda beli itu mahal 500.000 lebih. Banyak penjelasannya, tapi setelah beberapa saat saya baca, ini tidak nambah iman saya. Kenapa? Karena semuanya sudah ada penjelasannya. Ya.
Sehingga saya tidak bisa memberi kesempatan Roh Kudus menyingkapkan apa yang saya baca sendiri. Nah, penting membaca firman dan membiarkan Roh Kudus mengajar kita, menerangkan kepada kita. Ketika kita terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini, iman kita akan bertambah. Ketika kita mendengar pengajaran-pengajaran yang sesat, mungkin kita kalah pandai. Ya, mungkin kita kalah pandai. Mereka pasti punya data-datanya, punya bukti-buktinya, punya alasan-alasannya kenapa mereka mengajarkan seperti itu, kenapa mereka menyesatkan walaupun tidak mengaku bahwa itu penyesatan. Tetapi Anda akan digiring untuk bisa menerima alasan-alasan mereka. Nah, disinilah pentingnya pengurapan yang ada di dalam kita akan mengingatkan. Itu akan seperti alarm. Ini tanda bahaya. Ini tidak sesuai. Walaupun kita tidak tahu kebenarannya. Ya, untuk menjelaskannya tidak tahu, tetapi Anda tahu ini salah. Ya. Itu sama seperti Anda mau keluar rumah. Kok tidak enak ya, keluar atau enggak? Kalau Anda paksa keluar, mungkin Anda akan kecelakaan, mungkin sepeda motornya akan hilang, pokoknya ada apa gitu yang tidak kita inginkan. Nah, dalam mendengarkan pengajaran firman Tuhan pun, kita harus mempunyai alarm di sini, memperhatikan. Walaupun khotbah itu indah, tetapi kalau alarm Anda berbunyi, Anda harus waspada. Bukan berarti kita harus mencurigai semua pengajaran, tidak. Dengarkan dengan pikiran yang positif bahwa aku akan diberkati, tetapi jangan juga ditinggalkan alarm yang akan berbunyi sewaktu-waktu di dalam diri kita. Ya, itu pengurapan. Karena ini hari-hari yang penting. Kan lucu. Anda bisa bayangkan ikut lari. Apakah maraton atau bahkan lari 100 meter. Kurang 2 meter kita masuk finish, kemudian kita mengatakan, enggak lah, ini bukan finish yang benar. Saya mau cari finish yang lain. Kan repot. Istilahnya pengajaran penyesatan itu seperti itu. Anda sudah mau sampai ke finish, Anda tidak jadi masuk. Dan di sini kita lihat jarang loh Yesus pakai kata-kata yang begitu tegas. Tetapi di sini Yesus mengatakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah. Jarang loh Yesus pakai kata ini. Celakalah orang yang mengadakannya. Ini bagi banyak pendeta, tidak akan pernah dikhotbahkan. Yesus mengatakan celakalah. Jarang. Sekarang pendeta-pendeta ingin menyampaikan firman yang enak didengar, yang menghibur, yang membuat jemaat tidak berhadapan dengan dosa yang dimilikinya. Mereka takut jemaat keluar dari gereja. Karena banyak pilihan sekarang. Tersinggung sedikit pindah gereja. Bahkan ada yang mengkoleksi kalau di kota besar. Itu sudah ada koleksinya. Tanggal sekian minggu tanggal sekian di gereja ini pengkhotbahnya ini. Minggu tanggal sekian di gereja B pengkhotbahnya seperti ini. Mereka milih. Oh, pendetanya bagus yang ini. Jadi minggu pertama di gereja A. Minggu kedua bisa di gereja B. Kenapa? Karena yang enak didengar yang akan didatangi. Saya selalu mengatakan seperti ini. Apakah gaya hidup yang tidak setia di dalam gereja ini juga akan membawa dampak di dalam gaya hidup pernikahan kita yang tidak setia? Karena kita sudah terbiasa tidak setia, maka itu akan terbawa dalam bidang-bidang yang lain. Tidak cocok, cerai, kawin lagi. Tidak cocok, cerai, kawin lagi. Sehingga gereja sampai dalam taraf yang sangat parah. Pendeta cerai pun kawin lagi bisa melayani. Anda bisa bayangkan pendeta yang seperti ini kemudian tumpang tangan, impartasi roh.
Mau cerai kawin lagi ya jangan pelayanan. Kan seperti itu saja. Pak, tapi kan Tuhan sendiri mengampuni. Iya. Tapi dengan gaya hidup seperti itu Tuhan ampuni. Iya, Tuhan ampuni. Ketika mengajar, mereka mengajarkan, mereka memberi contoh. Kan ketika mereka berdiri, mereka memberi contoh. Sidang jemaat. Bahkan di dalam hukum Taurat yang orang-orang atau pendeta-pendeta katakan, hukum Taurat sudah tidak berlaku. Tapi janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berzina. Kenapa masih ada hukumnya sekarang? Ya. Bahkan di dalam hukum Taurat, imam, kalau istrinya mati, kawin, itu harus dengan perempuan dari kalangan, dari keturunan imam, dan yang belum menikah juga. Anda bisa bayangkan peraturan-peraturan seperti ini, artinya menjaga kekudusan, supaya para imam tidak bisa dicela dari berbagai sudut manapun juga. Tetapi kekristenan sekarang sudah jatuh sedemikian rupa, bahkan pendeta-pendeta yang hidup dalam kecemaran berani mendeklarasikan dan jemaat mengatakan, wow pendeta keren, Tuhan tidak marah dengan dosa-dosa Anda. Tuhan tidak akan menghukum. Saya percaya Tuhan tidak marah ketika kita mengaku dosa kita. Itu langsung hilang di hadapan Tuhan. Tetapi bukankah gaya hidup selanjutnya harus menunjukkan bahwa kita memang bertobat? Jadi kita lihat di sini kata-kata Yesus, celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Celakalah. Ketika kita mengkonfrontasi orang yang sesat, maka kita dinilai, dikatakan jangan menghakimi. Padahal ada ayat yang lain loh, jangan sepenggal. Yesus katakan juga, hakimilah dengan adil. Kalau hanya sekedar menghakimi tetapi tidak adil, ini salah. Kita tidak tahu secara pasti kita menghakimi, ini salah. Kita mengatakan yang jelek karena kita benci, tidak suka, ini salah. Tetapi ketika memang benar-benar kita tahu secara pasti kehidupan orang itu dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakan di sini Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, hakimilah dengan adil. Rabu yang lalu kita sudah bahas, manusia rohani menilai segala sesuatu. Banyak orang yang mau bergerak di dalam kejiwaan. Banyak orang Kristen, banyak pendeta mengajarkan tentang kejiwaan. Tidak bisa. Akar masalah semuanya itu dari hati, dari roh. Kita mau menyelesaikan ranting-rantingnya kalau akarnya tidak diselesaikan terlebih dahulu. Tidak bisa. Gereja sekarang karena banyak pendeta tidak hidup di dalam roh dan di alam roh ini, mereka hanya bergerak di dalam kejiwaan. Maka yang mereka ketahui, yang mereka mau selesaikan, itu hanya kejiwaan aja. Orang yang banci misalnya, itu kalau kita tidak bergerak di alam roh, itu akan mengatakan itu kejiwaan, itu lingkungan. Itu karena perubahan hormon-hormonnya yang berbeda dari kebanyakan. Tetapi beberapa kasus saya mendoakan orang yang banci, ketika saya usir roh bancinya, orang itu tumbang, kemudian manifest, saya usir, ketika bangun, itu gayanya beda. Dia sudah langsung gagah, juga suaranya juga berubah. Itu mau dijelaskan bagaimana? Kalau kita tidak mengalami. Dan saya mau tekankan, kalau gereja tidak membawa jemaat untuk mengenal pengalaman yang seperti ini, maka kita hanya bisa menangkap apa yang bisa kita tangkap, yaitu pengalaman jiwa. Tetapi pengalaman roh, karena kita tidak pernah mengalami,
kita tidak bisa mempercayainya. Sidang jemaat, penting di sini, celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Ada kata-kata yang sangat toleransi dan dengan niat mempersatukan gereja. Yang mengatakan, yang penting kita itu sama-sama menyembah Yesus sebagai Tuhan. Wah, itu agak bahaya loh. Karena Yesus sendiri mengatakan di akhir zaman, nanti akan banyak orang yang mengusir setan demi namaku. Ya. Menyembuhkan orang demi namaku. Tetapi kalau hal ini bahkan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Pentateuch, dikatakan, kalau orang memberitakan nama Tuhan dan bernubuat demi nama Tuhan, tetapi pada akhirnya itu akan menggiring engkau untuk penyesatan, jangan diterima, lempar dengan batu, dikatakan. Loh, itu di dalam perjanjian lama. Anda boleh baca. Apakah perjanjian lama tidak berlaku? Ada pendeta yang titelnya MTH segala macam mengatakan, kitab perjanjian lama hukum Taurat itu dibatalkan. Tidak ada loh ayatnya kitab Taurat itu dibatalkan. Digenapi. Digenapi. Bahkan di dalam hukum Taurat yang digenapi itu apa? Kan pengorbanan darah anak domba aja kan. Itu yang digenapi. Dan sekarang digenapi oleh Yesus. Kita diajar bahwa Yesus mengampuni dan menyediakan pengampunan. Tidak usah potong domba lagi. Tidak usah potong lembu lagi. Tidak perlu. Hanya itu loh. Hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan mencuri. Kuduskanlah hari Sabat. Itu kan tidak ada, Pak. Jangan membiasakan diri untuk meninggalkan waktu-waktu ibadahmu. Ada kan, sama kan? Jangan bersinah, jangan mengingini milik orang lain. Bukankah itu semua berlaku masih? Persembahan demi persembahan. Bukankah berlaku? Masih ada kolektor segala macam, perpuluhan. Saya tidak habis pikir, saya katakan pada istri saya, ini loh ya kalau penyesatan. Bukankah di Maleaki pasal 3 ayat 10 atau ayat-ayat di atasnya sudah mengatakan jelas. Kamu sudah kena kutuk. Nah, tapi kemudian banyak pendeta sepakat, tidak ada. Itu bukan dimaksud untuk kutuk. Loh, ini saya bagaimana untuk menerangkan? Sudah jelas ayatnya seperti itu. Dikatakan itu bukan maksudnya seperti itu. Loh, sidang jemaat. Saya dikirimi video orang-orang bawa anjingnya dibaptis percik. Dibaptis percik. Yang ngirim katakan, bro ini bagaimana? Saya katakan, bro. Saya katakan, yang namanya penyesatan, sepinter apapun orang, kalau sudah dikuasai roh penyesat, jadi bodoh. Otaknya tidak jalan. Itu namanya roh penyesat. Kalau hanya orang-orang bodoh yang bisa disesatkan, itu namanya pengibulan, bukan roh penyesat. Kalau roh penyesat, mau bodoh, pinter, sangat pinter, tetap kena. Kalau engkau tidak mempunyai dasar akan firman, engkau akan disesatkan. Sidang jemaat. Ayat yang kedua, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Loh, kalau menyesatkan salah satu orang saja disesatkan. Sudah Yesus tidak bicara pengampunan lagi loh di sini. Yesus tidak bicara pengampunan. Kalau disakiti nanti di bawahnya.
Kalau disakiti, dikecewakan, Yesus masih berbicara pengampunan. Tetapi ketika berbicara penyesatan, satu orang saja, apalagi satu gereja. Ya. Apalagi banyak gereja disesatkan. Satu orang saja di sini dikatakan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut. Saya bayangkan begini, bahkan mayatnya pun Tuhan tidak ingin lihat. Tuh, kalau sudah dilemparkan pakai batu kilangan kan berarti tenggelam, turun. Tidak muncul-muncul lagi itu sudah. Bahkan lihat mayatnya aja tidak tertarik. Gitu loh. Sederhananya. Sayangnya gereja yang tidak memahami, yang bahkan mungkin tidak pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Tamat satu kali aja. Berani mengatakan jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Kalau tidak ada penghakiman secara adil yang membuat orang bertobat saat ini, bukankah akan lebih banyak yang akan masuk ke neraka? Justru selagi kita ada di gereja, kita diajar kebenaran, kita ditegur. Ketika kita bertobat, kita mendapat kasih karunia Tuhan, kita dipulihkan, kita berjalan dalam kebenaran, dan kita semua akan sampai ke finish yang sudah ditetapkan. Hati-hati dengan penyesatan. Hati-hati. Bahkan saya mengatakan, ketika kita hidup terlalu mewah, tidak salah punya uang. Tetapi ketika kita tidak bisa hidup sederhana, ada yang salah dengan iman kita. Ada yang salah dengan iman kita. Anda boleh mempunyai banyak uang, tetapi hidupmu dan gaya hidupmu harus tetap sederhana. Anda boleh kaya dan banyak uang, tetapi kalau bicara, perhatikan perasaan orang-orang di sekeliling. Kalau bicara dengan orang yang memang kemampuannya terbatas, tidak usah bicara BMW, tidak usah bicara Amerika, keliling-keliling ke Amerika. Jaga perasaan orang di sekitar Anda. Itu baru kehidupan iman yang benar. Ingat, saya tidak menentang engkau punya uang dan uangmu terus bertambah. Itu boleh dan sangat bagus, tetapi ingat, gaya hidupmu harus hidup sederhana. Jangan menimbulkan kecemburuan. Kalau sampai Yesus hidup mewah, dia tidak akan diikuti oleh orang secara berbondong-bondong setiap hari. Kenapa orang-orang bisa berbondong-bondong mengikuti Yesus? Bukan hanya sekedar dia pun penuh kuasa, tetapi dia hidup dari berbagai golongan bisa mendekat ke dia. Saya mau katakan, Anda cari pendeta mega church, Anda datang langsung ke rumahnya. Walaupun dia ada dan tidak sedang melayani, engkau akan mendapatkan di pintu kata-kata, sudah punya janji atau tidak? Kalau tidak punya janji, engkau tidak akan bisa menemukan. Yesus tidak seperti itu. Kecuali dia sedang melayani, mungkin di rumahnya ada orang yang sudah. Silakan. Almarhum Pendeta Paulus Lee. Dia khotbah di gereja besar di Surabaya. Dan dia diterima. Dia selesai ibadah. Keesokan harinya dia dijamu di rumahnya. Kemudian satpam datang mengatakan, maaf Pak, ke pendeta senior itu. Ada orang yang ingin ketemu Bapak. Dan pendeta senior ini mengatakan, beritahu saya tidak ada. Tuh. Anda lihat gaya hidup seperti ini? Ingat, hati-hati dengan penyesatan. Oleh karena itu saya juga menekankan. Ingat loh, bukan semua kita curigai. Nih, dengarkan pengurapan Tuhan yang ada di dalammu. Di dalam kitab Korintus Rabu yang lalu kita bahas bahwa dengan pengurapan itu
engkau bisa menilai semua orang. Bukan curiga, engkau tahu. Engkau tidak sejahtera ketika mau mengadakan perjanjian kerjasama. Dengarkan pengurapan yang di dalam. Supaya engkau tidak ketipu. Tapi dia akan baik. Dia mau minjem uang. Kita sahabat sudah. Pasti mengembalikan. Loh iya, dia baik sekarang. Dia pasti mengembalikan. Niatnya tidak ada niat untuk nipu. Tetapi pengurapan tahu 2 bulan, 3 bulan ke depannya. Bahwa orang itu akan hancur. Orang itu akan bangkrut. Dan kalau sudah bangkrut, walaupun punya niat untuk bayar. Tidak bayar. Ini loh gunanya pengurapan di sini. Yang akan mengingatkan kita. Oleh karena itu bergaullah dengan Roh Kudus. Bergaullah dengan Tuhan. Bangun iman kita. Bangun. Berdoa kepada Tuhan. Tambahkan iman kami. Dan Anda bisa juga bekerja sama dengan Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Sebab iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan. Ayat yang ketiga. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu, ia berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni aku. Jagalah dirimu, dikatakan. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Loh, yang disuruh menjaga itu sama Tuhan, diri kita jaga. Menjaganya bagaimana? Supaya tidak kepahitan. Menjaganya itu, kalau ada seseorang salah, saudara seiman salah, ya, mungkin suami salah, istri salah. Pada waktu kesalahan pertama dilakukan, tegur dikatakan. Tegur. Dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Berarti sudah selesai. Tetapi kalau Anda ketika melihat pasangan Anda, anak Anda salah, tidak ditegur, ya sudahlah daripada tengkar. Tidak usah ditegur. Berarti tidak ada pengampunan juga, tidak ada kesadaran. Bukankah nanti ada kesalahan kedua yang akan dilakukan? Ada kesalahan ketiga yang dilakukan. Kalau Anda tidak menegur, Anda kepahitan diri sendiri. Itu loh, makanya di sini menegur saudara yang jatuh, menegur kenalan yang jatuh, menegur akan salah satu keluarga yang jatuh. Itu gunanya bukan untuk orang itu secara khusus. Tetapi secara khusus. Itu untuk menjaga diri kita. Supaya tidak kepahitan. Supaya tidak kecewa. Apalagi nanti sudah kecewa dibawa. Lihat bahwa loh orang yang berbuat salah terus. Kok bisa diberkati Tuhan tidak punya masalah. Sedangkan saya yang sudah menjaga kekudusan. Sudah doa seperti ini. Masih aja banyak masalah. Kan kepahitan akan bertambah. Nanti kemudian kalau Anda ketemu dengan orang. Yang juga kecewa dengan orang yang kita tahu salah tapi kita tidak tegur. Yang kita sudah kecewa. Anda akan dibawa. Lihat di sini. Karena pikiran dari seseorang. Itu mengandung elektromagnetik. Itu akan mencari pasangannya yang cocok. Ya, sehingga Anda mau tidak mau akan dipertemukan dengan orang-orang yang kepahitan juga. Dan Anda bisa bayangkan omongan dari orang-orang yang kepahitan. Orang kepahitan ngomong dengan orang yang tidak kepahitan, tidak nyambung, tidak akan betah. Tetapi orang kepahitan ketemu dengan orang kepahitan, keluar semua. Keluar semua. Bahan bakarnya banyak. Ya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, gampang loh. Kita itu kepahitan atau enggak sebetulnya. Kalau ada orang yang menyampaikan kejelekan seseorang, respon kita semangat atau enggak? Kalau kita langsung bisa nyambung, berarti memang kita kepahitan. Kalau Anda mendengarkan khotbah saya, 100%, dari 100%, 95% bagus. Tetapi Anda fokus pada yang 5% yang
tidak masuk akal, tidak bisa diterima, yang menyinggung, yang apa, yang mungkin Anda katakan salah ini. Anda fokus pada yang 5%. Anda tahu, Anda kepahitan. Kita kepahitan. Karena orang yang murni hatinya mampu melihat dan mengarahkan mata hatinya kepada hal-hal yang baik saja. Orang yang penuh kasih, yang dilihat itu yang baik-baik. Yang tidak baik, tidak kelihatan. Anda mengasihi anak Anda, walaupun Anda hitam, ya, gantengnya, cantiknya, ya kan? Walaupun hidungnya pesek sekalipun, ganteng, cantik, mancungnya, padahal pesek, tetap aja mancung kelihatan. Ya. Matanya agak siwer sedikit, aduh antik ya matanya, menambah kecantikannya. Ini sih unik. Nah, kenapa? Karena kasih. Karena kasih loh. Tetapi coba orang lain yang mengatakan, aduh perempuan hitam. Nah kan? Kemudian ketemu sama yang lain juga. Iya, bukan hanya hitam loh. Coba tuh lihat tuh, rambutnya hanya mantul-mantul hanya 1, 2, 3. Ya. Ketemu yang lain. Iya, matanya agak juling. Nah, lengkap sudah. Ini akan jadi pembahasan yang luar biasa. Dan kalau sudah seperti ini Anda akan tahu. Dan Anda tahu dengan pasti. Orang itu kepahitan. Kumpulan orang-orang itu kepahitan. Tidak ada kasih. Pak, tapi dia orang Kristen. Oh iya, dulu penuh kasih. Tetapi ketika membiarkan kepahitan demi kepahitan menguasai hatinya. Kasihnya ngendep. Diendapi dengan kepahitan. Kasihnya paling bawah. Jadi tidak kelihatan blas. Ya, ini ngendep. Makanya kesusahan sehari cukup sehari. Dosa sehari, kekecewaan sehari, selesaikan juga dalam sehari itu. Kalau ndak ngendep, itu kalau sampai ada gempa, bayangkan berapa lapis endapan, itu mental semua. Ya. Itu akan sangat menjijikkan, akan sangat menakutkan. Apa sih susahnya mengampuni? Bayangkan betapa bobroknya kita dan kita menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kita akan melihat orang yang bersalah pada kita sangat kecil kesalahannya. Yang tidak sebanding dengan pengampunan dari Tuhan yang kita alami. Kemudian lagi pemikiran kedua. Kalau Tuhan sudah ampuni, kenapa kita tidak mau mengampuni? Memangnya kita lebih hebat dari Tuhan. Tetapi hal ini sangat sukar dengan kekuatan manusia. Dikatakan di sini, Yesus katakan, kalau hanya dosa 1 kali, mungkin masih gampang. Mungkin, walaupun tidak gampang. Ya, apalagi orang yang kita percaya kan, yang bersalah pada kita. Di sini bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni aku. Engkau harus mengampuni dia, dikatakan. Loh, ini asumsinya, ini dosa yang sama loh. Anda bisa bayangkan orang melakukan 7 kali dosa yang sama kepada kita dan Tuhan katakan ampuni. Ketika mendengar hal ini, ketika berbicara soal penyesatan itu sudah luar biasa. Tapi para murid masih belum teriak, tambahkan iman kami Tuhan. Tetapi ketika orang bersalah 7 kali dalam sehari, asumsinya dosa yang sama. Dan kita harus mengampuni, para murid langsung tahu. Aku tidak berdaya Tuhan, tidak bisa, tidak mampu. Tuhan tolong tambahkan iman kami. Bahwa pengampunan hanya ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita bisa mengampuni. Kalau kita memakai kasih karunia itu. Menerima tambahan iman dari Tuhan. Tanpa tambahan iman. Tanpa karya Tuhan dalam hidup kita. Tidak bisa. Bayangkan 7 kali. Dalam sehari loh. Bukan dalam 7 tahun. Dalam 7 tahun Anda Anda dibohongi 7 kali. 7
Saya percaya Anda sudah kepahitan ini dalam sehari. Bukan berarti Anda membiarkan diri lo dibohongi 7 kali oleh orang yang sama. Bukan. Tetapi yang kita bahas sekarang ini adalah masalah hati kita. Ya, bukan masalah kita itu bisa dibodohi 7 kali. Ingat, bukan itu pembahasan utamanya. Pembahasan utamanya yang mau diajari adalah kemampuan kita. Kemampuan dari Tuhan yang kita pakai. Kemampuan kita untuk terus mengampuni. Kemampuan dan kemauan untuk terus mengampuni. Tambahkan iman kami. Bisa serempak di sini para murid. Lalu kata rasul-rasul itu bukan kata Petrus. Bukan kata Yakobus. Tetapi lihat. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Tambahkan iman kami. Ini serempak. Tidak ada hitungan dari Tuhan. 1, 2, 3. Tambahkan iman kami. Tidak ada. Ini serempak. Ya. Sama dengan ketika orang cerai tidak boleh kawin lagi kan. Para murid kan langsung serempak kan. Berat Tuhan kalau seperti itu. Siapa yang mampu? Butuh iman. Pasti mampu. Tambahkan iman kami. Ayat yang kedua, ayat yang ke-6 jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan terbantunlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Tuhan katakan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Saya tidak akan masuk ke dalam pembahasan Alkitab doktrin-doktrin, tetapi saya mau ambil gampangnya aja. Saya berasa Tuhan mengatakan begini, Allah itu kan hal yang mudah. Iya kan? Tuhan katakan kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Ini kan seakan-akan mengatakan itu kan hal yang mudah. Kalau mau ditambahkan cukup katakan aku mengampuni. Cukup tegur dan katakan aku mengampunimu. Maka engkau tidak akan kepahitan. Tapi perasaan saya, iman tidak bicara perasaan. Iman berbicara tentang deklarasi. Deklarasi, perkataan. Ketika engkau memperkatakan itu terus menerus, maka perasaanmu akan mengikuti. Apalagi ketika engkau mengatakan aku mengampuni. Lebih lagi Tuhan, walaupun dengan berat hati Tuhan, berkati orang tersebut. Dan aku melepaskan berkat. Aku memberkati Tuhan. Perasaan tidak enak. Tetapi ketika 2 kali, 3 kali engkau lakukan, perasaan akan mengikuti apa yang kau katakan. Bukankah perkataan kita yang kita ucapkan terus menerus, itu juga yang kita alami. Katakan anakmu bodoh sehari 5 kali aja, tiap hari. Anda akan menemukan 7 tahun ke depan, anak Anda tidak bisa apa-apa. Anda bisa bayangkan seorang anak yang melakukan sesuatu dan kemudian dirampas oleh ibunya atau papanya. Sudah, hanya ngerjakan itu lama tidak selesai-selesai, memang tidak bisa apa-apa. Minggu depan melakukan hal yang lain dan kita juga lihat orang tuanya. Nah kan, sudah papa bilang, kamu itu memang tidak bisa apa-apa. Dan ketika ini terus diucapkan, Anda akan mendapati, anak Anda akan mudah mengatakan, tidak bisa Pak, tidak bisa. Aku memang tidak bisa. Kenapa? Itu sudah diucapkan. Sama dengan iman, ingat, ketika kau mengampuni, jangan lupa untuk mengucapkan pengampunanmu, baik di hadapan Bapa. Ucapkan, Tuhan aku mengampuni si A. Tuhan aku memberkati si A. Berkati Tuhan, berkati. Pikiranmu akan menselaraskan dengan apa yang kau deklarasikan. Awalnya tidak mudah.
Nanti kalau ada orang lain lagi menyakiti engkau, oh itu tidak usah mikir soal pengampunan, itu akan keluar dengan sendirinya. Ya. Saya selalu mengibaratkan bendungan penuh air, itu airnya sukar untuk jebol. Tetapi ketika bendungan itu sudah ada jebol sedikit aja, air itu akan mengalir dengan deras dan begitu mudahnya. Sama dengan pengampunan. Kalau tidak dicoba, sayangnya orang banyak tidak mau nyoba. Sudah katakan tidak bisa, tidak bisa. Iya kamu tidak pernah merasakan. Sidang jemaat, siapa sih yang tidak pernah merasa disakiti? Siapa? Dan saya mau tekankan belajar kepada orang yang bisa mengatasi rasa sakitnya itu. Jangan belajar pada orang yang masih terluka. Jangan kumpul dengan orang yang masih terluka hanya untuk menerima luka itu. Jangan. Tambahkan iman kami. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Ia akan taat kepadamu. Ternyata sama ya. Penyesatan dan kepahitan Tuhan tidak ingin lihat. Mainnya ditenggelamkan semua loh ini. Artinya Tuhan tidak ingin ada penyesatan di hati kita. Tuhan tidak ingin melihat kekecewaan, kepahitan di hati kita. Dan ketika kau mempunyai pengajaran yang sehat, ketika hatimu murni tidak ada kepahitan, saya mau katakan, engkau akan begitu mudahnya terhubung dengan surga. Engkau akan begitu mudahnya mendengar suara Tuhan. Engkau akan begitu mudahnya melihat Tuhan. Engkau akan begitu mudahnya untuk mengalami semua penyediaan Tuhan. Banyak orang mengatakan sukar mendengar suara Tuhan. Karena hatimu baik. Sukar mendengar suara Tuhan. Karena engkau mendapat pengajaran yang salah. Ketika engkau mendapatkan pengajaran yang benar, engkau tidak membiarkan kepahitan menguasai dirimu. Engkau akan terhubung dengan bebas, dengan surga itu. Engkau akan terhubung. Pintu sedang dibuka. Pintu sedang dibuka. Pintu kesembuhan, pintu keuangan, pintu kemudahan, semuanya Tuhan buka bagimu. Dengarkan suara Tuhan ini dan alami apa yang Tuhan sediakan. Langkahkan iman kita di hadapan Tuhan. Terakhir saya mau tambahkan di sini. Ayat yang ke-7 dengan cepat sampai ayat yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Jawabannya tidak ada. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sidang jemaat, butuh tambahan iman untuk terus bekerja melayani Tuhan tanpa menerima upah sekarang ini. Tanpa menerima pujian, oh hambaku kau memang rajin. Tanpa menerima pujian dari Tuhan, tanpa menerima pujian dari jemaat yang lain, tanpa menerima pujian dari pendeta mungkin gembalamu sendiri. Butuh iman untuk terus bekerja melayani Tuhan. Tanpa menerima pujian, tanpa menerima penghormatan. Tentang iman Ibrani pasal 11. Di sana ada kalimat-kalimat yang mengatakan, kalau tidak salah mulai ayat 13 sampai 16, mengatakan begini. Orang-orang yang beriman, ada yang menang, ya, ada yang mendapat mujizat dan sebagainya. Tetapi ada juga dikatakan, yang mereka dengan iman, mereka beriman.
Tapi selama mereka di bumi, mereka tidak mendapat apa. Apa yang mereka percayai sepertinya di alam roh itu melambai-lambai. Sini, sini. Dan dengan hanya melihat itu, tidak mengalami di muka bumi. Iman mereka terus melihat itu. Dan mereka kemudian dikatakan, mereka mempunyai kesadaran bahwa mereka memang bukan dari dunia ini. Mereka ditentukan untuk pergi ke dunia yang Tuhan tetapkan, yaitu surga. Dan semua upah yang disediakan Tuhan itu tersedia di sana. Itu yang dikatakan Ibrani pasal 11. Jadi butuh tambahan iman untuk bekerja tanpa upah. Butuh tambahan iman untuk terus mengasihi suami atau istri atau anak-anak tanpa engkau mendapatkan imbalan. Berserulah kepada Tuhan. Tambahkan iman. Mungkin istrimu tidak bisa menyenangkan kau. Layani tetap para suami. Mungkin suamimu tidak bisa menyenangkan kau. Layani tetap. Mungkin anak-anakmu tidak bisa membanggakan kau. Tetap layani. Ada upah yang menanti. Engkau berseru, mungkin kau mengatakan tidak kuat, sudah capek. Berseru, Tuhan tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami. Akan melindungi kita dari penyesatan. Tambahkan iman kami. Akan melindungi kita dari kepahitan. Tambahkan iman kami. Akan memicu kita untuk terus bekerja buat Tuhan. Alkitab katakan, apapun yang engkau perbuat, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Maka iman kita akan kuat. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa.